Rahayu Tagung Dumadi. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, untuk hari ini kita bahas tentang jenis dan aturan puasa dalam budaya Jawa. Nah, kita lanjutkan lagi, silakan Pak. Ya, terima kasih Abdulnya. Saya mau menanyakan, saya sering mendengar di masyarakat banyak, di budaya Jawa, kok ada yang melakukan puasa Senin Kemis atau di dalam hari Senin atau hari Kemis, bilang puasa Senin Kemis. Dan ada lagi yang melakukan puasa ngerowok atau puasa ngerowok yang istilahnya tidak makan nasi selain nasi yang dimakan. Terus macamnya di dalam budaya Jawa itu puasa yang di dalam puasa itu apa saja macamnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saman. Jadi memang selama ini masyarakat kita itu seringkali beredar ya tradisi-tradisi tentang puasa Senin Kemis. Nah, apakah puasa Senin Kemis itu termasuk budaya Jawa? Nah, puasa Senin Kemis ini sebenarnya bukan budaya Jawa, tetapi ini adalah budaya Islam. Karena Nabi Muhammad itu sering puasa Senin Kemis. Karena kebetulan ya kita semua tahu yang Muslim, kalau Nabi Muhammad itu lahirnya kan hari Senin. Nah, diperkirakan hari Kamis itu adalah cuplak puser dari Nabi Muhammad. Sehingga kenapa kok Nabi Muhammad puasanya Senin Kemis. Ini adalah tradisi Islam, bukan tradisi Jawa. Kalau di tradisi Jawa adanya adalah puasa hari lahir, puasa weton. Nah, bagaimana caranya puasa weton atau puasa hari lahir? Untuk puasa hari lahir itu ada dua macam caranya. Ada puasa ngapit. Puasa ngapit itu mamanya kita weton kita hari lahir kita sebagai contoh itu Rebu Pahing. Ya, kita puasanya 3 hari ngapit, mulai dari Selasa, Rebu Pahing, Kamis Pon. Ngapit. Karena kalau 1 hari sebelum kita lahir adalah kita misalnya itu persiapan kita mau mendapatkan wahyu kehidupan kita lahir di dunia. Pada hari lahir kita tadi sudah kita jelaskan, tubuh kita sedang mengalami pelenturan tubuh, tulang-tulang kita lentur. Ini kita mengalami kelemahan, titik lemah kita. Kita perlu puasa. Nah, hari kedua ini tulang-tulang kita mulai menguat. Ini adalah hari joyone urip kita. Ada lagi jenis puasa weton itu adalah puasanya pas hari lahir dan cuplak puser. Sehingga sebaiknya kita tanya pada ibu kita, mumpung ibu kita masih ingat, tanya pada ibu kita, Bu, saya dulu cuplak puser hari lahirnya apa, wetonnya apa, cuplak pusernya apa. Kalau mamanya contoh hari lahir kita Selasa, cuplak pusernya Jumat, ya udah kita puasanya Selasa dan Jumat. Sehingga kalau hari lahir kita tidak Senin tidak Kemis, sebenarnya kita tidak perlu puasa Senin Kemis kalau menurut saya. Tetapi kita taruhlah umpamanya, saya kan ingin sebagai Muslim, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Saya Muslim sekaligus juga orang Jawa. Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Nah, tentunya kan tadi Senin itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya tentunya kita karena hari lahir kita Selasa, ya kita puasanya Selasa. Terus cuplak pusernya Jumat, ya kita puasa Selasa sama Jumat. Selasanya apa, Jumatnya apa. Ini biasanya kita itu namanya puasa pas weton hari lahir dan pas cuplak puser. Kenapa cuplak puser itu kok kita perlu puasa? Karena puser kita, selama puser kita belum putus, kita masih tersuplai makanan, sari-sari makanan oleh ibu kita.
Jadi selama puser kita ini belum lepas, ibu kita masih terus menyuplai sari-sari makanan. Nah, ketika puser itu lepas, otomatis sudah kita lepas dari suplai makanan tadi. Kita mulai diajari kemandirian. Kita akhirnya mulai diberi asupan. Diberi asupan langsung dari mulut bayi. Entah itu dengan cara menyusu langsung ASI, air susu ibu, ataukah dengan susu lain, susu tambahan. Nah, ketika pusar kita ini lepas kan otomatis juga titik lemah kita, karena kita terbiasa disuplai dengan segala kebutuhan kita, terus menjadi kita diajari mandiri. Ini kan sesuatu yang perlu kita puasa. Jadi puasa weton itu ada 2 jenis, mulai puasa ngapit maupun puasa pas hari lahir dan cuplak puser. Nah, biasanya seringkali kita ini lupa, dan ibu kita pun juga lupa kapan cuplak puser kita. Nah, kalau begitu kita pilihnya yang ngapit saja. Tapi kalau umpamanya kita tahu kapan cuplak puser kita, ya berarti dua-duanya dipakai juga bagus. Nah, itu jenis puasa. Tadi ada ngerowot ya. Jenis puasa di dalam budaya Jawa banyak sekali. Jenis atau macam-macam puasa di dalam budaya itu banyak sekali. Yang sering dipakai ini ada 4 jenis. Ya. Ini aturan pokoknya 4 jenis. Yang pertama adalah puasa mutih. Puasa mutih ini yang dimakan ada sesuatu yang hambar, tanpa rasa. Bagi yang kadang-kadang banyak yang jadi guruan. Oh, puasa mutih yang dimakan itu nasi putih, kapas, karena kapas itu putih katanya. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang mutih itu yang dimakan adalah sesuatu yang hambar, yang tanpa rasa, yang onto. Berarti apa? Nasi putih, ya tanpa rasa. Air putih. Sehingga ketika kita puasa mutih itu tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh, ya tidak boleh ngerokok. Kita mutih. Belum putih. Belum putih ya puasa mutih. Karena puasa mutih itu adalah puasa yang hambar, tanpa rasa. Itu fungsinya bagaimana? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan anasir tanah, karbon, dan anasir hidrogen atau anasir air. Yang kedua adalah puasa ngerowot. Puasa ngerowot ini yang dikonsumsi adalah polo pendem. Polo pendem yang digodok. Jadi singkong, ketela, tapi yang digodok, bukan digoreng. Jadi kalau puasa ngerowot itu tidak boleh, walaupun polo pendem itu digoreng tidak boleh sebenarnya, tapi harus digodok. Ketela, umbi-umbian, tapi kentang, tapi digodok. Kenapa kok harus digodok, direbus? Karena fungsi puasa ngerowot ini adalah untuk menyeimbangkan anasir nitrogen dan anasir karbon. Kalau dibakar nggak boleh ya? Dibakar boleh. Kalau digoreng itu kan pakai minyak, beda lagi unsurnya. Jadi kalau dibakar boleh. Ditunu, dibakar. Jadi fungsinya ngerowot itu adalah untuk menyeimbangkan anasir karbon dan nitrogen, tanah dan api, supaya kita seimbang. Jadi kalau puasa ngerowot ya nggak boleh makan daging, rokok juga nggak boleh karena rokok itu kan daun. Nah, tidak boleh ya dulu. Ya ini ngerowot. Jadi ngerowot itu yang dimakan adalah polo pendem. Dan cara masaknya itu adalah direbus atau dibakar. Digoreng tidak, karena digoreng itu pakai minyak. Minyak otomatis ada unsur lain. Terus yang ketiga ini adalah puasa ngidang. Puasa ngidang yang dikonsumsi adalah sesuatu yang kidang itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya kijang, yang bisa mengkonsumsi. Kijang itu mirip dengan kambing. Jadi kalau kita puasa ngidang itu yang kita konsumsi adalah sesuatu yang kambing atau kijang itu doyan.
berarti hanya daun-daunan, sayur. Nah, kalau puasa ngidang ini merokok boleh, karena tembakau itu dari daun, dari unsur daun. Yang dikonsumsi ya sayur ya. Ini nah puasa ngidang ini sayur-sayuran yang dikonsumsi. Otomatis ngidang ini puasa ngidang ini daging juga nggak boleh, daging. Kalau pendem juga nggak boleh. Kalau pendem nggak boleh. Beda. Sing gelem daunan, Dedaunan, daun-daun ya. Ini yang sekiranya kijang tuduhan. Fungsinya apa? Fungsinya puasa ngidang adalah untuk menyeimbangkan unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen, air, dan oksigen, angin. Ini puasa ngidang. Terus yang keempat, jenis puasa yang keempat adalah puasa ngalong. Puasa ngalong. Ngalong atau kalong ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah kelelawar. Jadi kalau puasa ngalong ini yang dikonsumsi hanya yang kelelawar doyan. Berarti hanya buah-buahan. Buah-buahan pun yang buah-buahan yang gemandul seperti pisang, pepaya, jambu, apa namanya? Kayak kelampau. Ya, jambu, kelampau, jambu. Jadi yang dimakan adalah pisang, pepaya, jambu, sawo yang kelelawar doyan. Nah, puasa ngalong itu tidak boleh mengkonsumsi semangka. Kalau pendem tidak boleh. Apa namanya, buah-buahan yang kelelawar doyan. Seperti mangga. Mangga ya, mangga boleh. Kalau semangka itu tidak tahu kelelawar doyan atau tidak. Terus minumnya tentunya juga air putih. Gitu. Minumnya air putih. Kalau puasa ngidang tadi minum teh boleh, minum kopi boleh, karena kambing atau kijang itu doyan daun teh, doyan kopi, doyan. Nah dari 4 jenis puasa tadi, ini kalau menurut pengalaman saya, ini yang paling berat itu puasa mutih. Kenapa? Karena kita mulai kecil, mulai lahir itu dibiasakan mengkonsumsi sesuatu yang berasa. Sehingga kalau kita puasa mutih itu puasa paling berat. Kalau puasa ngerokok itu nggak terlalu berat karena kalau pendem itu wis gurih, ono rasanya, ada rasanya. Tapi kalau puasa mutih itu paling berat kalau menurut saya. Ya, yang pernah ngalami, nggak tahu kalau pemirsa nanti silahkan dicoba. Nah, barangkali terus kapan waktunya kita puasa mutih, kapan kita waktunya puasa ngerokok tadi? Ini pertanyaannya saudara kita yang dari Jogja kemarin yang jawab saya, kapan itu puasa weton kita, terus tapi puasa kapan puasa mutih, kapan puasa ngerokok tadi. Semua jenis puasa tadi sebaiknya kita lakukan bergantian supaya 4 anasir alam di dalam tubuh kita selaku mikrokosmos atau jagat cilik ini sinergi, seimbang dengan anasir alam yang ada di makrokosmos atau yang di jagat gede. Kita bergilir bergantian. Tapi puasa mana dulu yang kita dahulukan? Ini bisa kita lihat dengan kondisi tubuh kita. Tubuh kita kondisinya bagaimana? Kalau kita sering sering darah tinggi sebagai contoh ya, tentunya ya kita puasa cari yang ini yang sekiranya untuk menyeimbangkan nitrogen tadi. Bisa untuk menurunkan nitrogen tadi bisa puasa ngalong. Jadi buah-buahan yang dikonsumsi yang lebih dulu. Nah, bagaimana caranya puasa tadi di dalam budaya Jawa? Apakah siang makan atau tidak? Gitu.
kalau itu ada dua juga pemahaman. Mohon maaf, ada 3 pemahaman. Pemahaman pertama, ini walaupun siang hari boleh makan, tetapi yang dimakan contoh kita sedang puasa ngalong, yang dimakan cuma buah-buahan saja walaupun siang makan. Kelihatannya kan nggak apa-apa siang makan buah, ya kelihatannya, tapi coba jalani para pemirsa, silakan. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah terbiasa, katanya kalau nggak makan nasi katanya belum makan, walaupun sudah makan bakso, makan mie, makan roti, tapi katanya kalau belum makan nasi katanya belum makan. Nggak bisa. Nah, sehingga walaupun siang boleh makan buah katanya, wah enteng itu, ringan, bisa, silakan dicoba. Jadi aturan yang pertama, siang boleh makan, tetapi yang dimakan tergantung puasa apa yang dijalani. Kalau puasa ngalong ya berarti yang dimakan cuma buah-buahan. Kalau puasa ngidang yang dimakan cuma dedaunan, sayur, walaupun siang boleh makan. Ini tahap pertama. Karena memang ini ya berat ya ringan, tergantung kita, semuanya tergantung niat. Terus yang kedua, dalam 1 hari 1 malam ini makannya cuma sekali. Kita memilih, saya makannya pada waktu mangsa Sandyakala. Mangsa Sandyakala itu antara jam 4 sampai jam 7 sore atau jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi kita makannya mangsa Sandyakala. Kita saya makannya mangsa Sandyakala sore. Ya kita cukup makan sekali dalam 24 jam. Kita pilih Sandyakala sore, ya udah. Kita makan sore itu, malamnya enggak makan, esoknya enggak makan, kita makan lagi sore lagi. Jadi dalam 24 jam kita makan cuma sekali. Makan minum cuma sekali. Atau kita pilihnya tengah malam, jam 12 malam. Ya berarti jam 12 malam itu kita makannya sekali. Makan dan minumnya. Ini tahap kedua, ini cukup berat. Terus yang ketiga, ini cara puasanya adalah ngebleng. Ngebleng itu tidak makan dalam kurun waktu yang ditentukan, yang diniati. Sebagai contoh, saya niatnya ngebleng 3 hari. Ya berarti 3 hari itu kita nggak makan. Kita ngebleng 7 hari, ya berarti 7 hari 7 malam itu nggak makan. Ini kalau kita ngebleng. Nah, dengan tata cara puasa Jawa ini tadi, ini selain kita mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang hidup kita atau Sang Sukma sejati kita, nantinya mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup atau Sang Sukma sejati, Sukma Kawekas. Jadi Sukma sejati itu dalam bahasa Indonesia-nya adalah Sang daya hidup kita. Kalau Sukma Kawekas, kalau dalam bahasa Indonesia kita adalah Sang Maha Hidup atau Tuhan. Bagaimana Sang daya hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Itu tadi supaya kita puasa tadi. Selain itu dengan puasa Jawa, tubuh kita pasti sehat. Karena 4 anasir alam di dalam tubuh kita itu seimbang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Pasti sehat. Karena tidak kekurangan, tidak kelebihan. Dan kita dengan puasa Jawa tidak bisa, mohon maaf kalau bahasanya itu balas dendam. Siang nggak makan, malam semuanya dimakan. Nggak bisa kalau dengan tata cara puasa Jawa. Karena 24 jam. Karena walaupun siang makan, tapi kan nggak bisa makan segalanya dimakan. Ada aturannya, jadi kita nggak bisa balas dendam. Siang nggak makan, 1 malam semua apa saja dimakan, nggak bisa. Karena dengan cara itu malah tubuh kita malah tidak sehat. Karena siang hari habis perut kita kosong, langsung malam hari kita beri makan banyak, itu malah kita sakit, minimal sakit perut. Tubuh kita tidak sehat, apalagi yang dikonsumsi banyak unsur nitrogen. Kita tidak akan mampu mengendalikan nafsu kita kalau yang kita konsumsi banyak nitrogennya. Dan juga merusak ekonomi, karena mentang-mentang puasa terus minta kepada istri kita harus ada lauk ini, harus ada lauk ini, harus ada buah ini. Nah, merusak ekonomi. Balas dendam. Kalau pas nggak puasa kita makan cukup taruhlah 100.000 sehari untuk sekeluarga,
Karena puasa terus kita harus ada buah, harus ada daging, harus ada lauk. Satu hari bisa 500.000, ini kan merusak ekonomi. Dan pasti merusak kesehatan tubuh kita. Ini aturan puasa, jenis-jenis puasa di dalam budaya Jawa. Ya nambah satu, Pak. Nggih, Mbak Samino. Ya masih tentang puasa. Iya. Karena saya sering mendengar di umum ya. Puasa meluang itu seperti apa sih? Kan saya saya belum pernah. Nggih. Tapi kan ada orang bilang itu seperti meluang. Nah, meluang itu yang Nggih. itu. Nah, kalau di dalam budaya Jawa itu niku poso mluweng. Meluang. Nggih. Mluweng itu kita poso mluweng itu mirip dengan poso ngebleng. Oh, ngebleng tadi. Nggih. Jadi kalau ngebleng itu kan di dalam ruangan, di dalam kamar. Nah, kalau poso mluweng itu kita membuat lubang, Dipendam ya. dikubur. Iya, dikubur. Nah, tapi hampir sama dengan ngebleng. Nah, kalau ngebleng itu di ruangan, di kamar. Kalau meluweng itu kita membuat lubang. Tubuh kita dikubur di situ, cuman kelihatan dari leher sampai kepala. Poso meluweng, bukan meluang. Kalau meluang ke bahasa Indonesia, jadi nanti diartikan mirip dengan puasa Daud kalau di dalam Islam. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Ini kan kata luang itu kan jarak waktu. Meluweng dalam budaya Jawa bukan meluang tapi meluweng. Nah, meluweng itu mirip dengan puasa ngebleng tadi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Samino dan yang lainnya. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel, bagi yang belum jelas, kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Nanti akan pertanyaan-pertanyaannya akan kita bahas pada season berikutnya, pada waktu berikutnya, supaya kita terus semakin tahu tentang bagaimana budaya-budaya leluhur kita, supaya kita kembali berjaya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat jati dirinya, bangsa yang kuat budayanya. Ini adalah bangsa besar. Tetapi ketika bangsa tadi kehilangan jati diri, pasti hancur. Ini menurut amanahnya Ki Hajar Dewantoro, untuk menghancurkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, tetapi hancurkanlah budayanya, pasti hancur bangsa tersebut. Jadi upaya dari kita, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, Yayasan Rakyat Prasaja, ini tujuannya adalah bagaimana supaya bangsa ini bangkit kembali, Nusantara Jaya, dengan kekuatan jati diri kita. Ini tujuan utama kita. Ini adalah budaya Nusantara, sehingga tidak harus kita bahas budaya Jawa saja, nanti tidak menutup kemungkinan kita bahas budaya-budaya yang lain. Tetapi tentunya kita harus, karena kita adalah lembaga kajian, tentunya kita harus mencari pembicara atau narasumber yang menguasai tadi. Nanti mudah-mudahan nanti ada saudara kita dari Bali yang berkenan, toh anggota kita ada yang di Bali atau dari Batak, nanti kita bahas budaya selain budaya Jawa. Para pemirsa yang saya hormati, sampai di sini dulu bahasan kita tentang jenis dan aturan puasa di dalam budaya Jawa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu. Rahayu, sahabat.